Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aprilia Sri Dewi Suryana Putri. Saya dari Prodi PAI kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana berpikir ilmiah untuk memenuhi tugas filsafat ilmu dari Bapak Arif Maulana SPD MUD. Jadi, sarana berpikir ilmiah itu merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan benar melalui kegiatan ilmiah. Sarana berpikir ilmiah juga adalah proses untuk mengembangkan pemikiran secara sistematis dan juga berdasarkan ilmiah yang ada. Jadi, sarana berpikir ilmiah juga adalah proses yang untuk mengembangkan pemikiran secara sistematis. Jadi, ciri-ciri berpikir ilmiah itu ada berpikir radikal, berpikir sistematis, dan juga berpikir rasional. Sarana berpikir ilmiah menurut Salam adalah suatu aktivitas untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran. Berpikir juga dapat diartikan sebagai proses yang akan ditempuh. Jadi berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu yang kausalitas, analisis, dan sintesis. Dalam epistemologi atau perkembangan untuk mendapatkan ilmu diperlukan adanya sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah ini adalah alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Jadi fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dalam mendapatkan ilmu dan teori yang lain. Sarana berpikir ilmiah bukan merupakan kumpulan ilmu, tetapi merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Soeharto Supratman menjelaskan dalam bukunya Sejarah Pemikiran Filsafat Modern bahwa manusia mempunyai kemampuan menalar, artinya berpikir secara logis dan analisis. Adapun sarana berpikir ilmiah yaitu bahasa, matematika, statistika, dan logika. Keempat sarana tersebut sangatlah berperan penting dalam pembentukan ilmu yang baru. Pertama adalah bahasa. Bahasa memegang peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa seperti bernapas dan berjalan. Menurut Ernest Cassirer, sebagaimana yang dikutip oleh Jujun, bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikir, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Bahasa diperlukan manusia sebagai fungsi, alat komunikasi atau fungsi komunikatif, dan alat budaya yang mempersatukan manusia yang menggunakan bahasa tersebut atau fungsi kohesif di dalam. Jadi bahasa itu sangatlah memiliki peran penting dalam ilmu sarana berpikir ilmiah. Yang kedua, matematika. Matematika adalah bahasa yang melambaikan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Jadi, matematika itu adalah serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan melewati lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan yang sangat mengganggu. Untuk mengatasi kekurangan kita berpaling kepada matematika. Matematika adalah bahasa yang berusaha menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Upamanya, kita sedang mempelajari kecepatan. Jadi yang dimaksud adalah bahwa matematika itu tidak mempunyai konotasi emosional. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan macam-macam ilmu pengetahuan, seperti perhitungan matematis, misalnya pada dasar desain ilmu teknik, memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi, bahkan
pemikiran matematis dapat memberikan warna kepada arsitektur dan seni matematika dalam perkembangannya, dan juga memberikan masukan-masukan pada bidang-bidang keilmuan yang lain, seperti contohnya kontribusi matematik dalam perkembangan ilmu alam, lebih ditandai dengan penggunungan, lambang-lambang bilangan untuk menghitung dan mengukur objek ilmu alam, misalnya gejala-gejala yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan secara berulang-ulang, berbeda dengan ilmu sosial yang memiliki objek penelaahan yang kompleks dan sulit melakukan pengamatan. Jadi ilmu matematika itu sangatlah luas dan sangatlah bermanfaat bagi semua bidang keilmuan. Dan dengan ilmu sosial yang memiliki objek penelaahan yang kompleks dan sulit melakukan pengamatan. Di samping objeknya yang tak terulang, maka kontribusi matematika tidak mengutamakan pada lambang-lambang bilangan. Ketiga yaitu statistika. Statistika memiliki peran penting dalam penelitian, termasuk dalam penelitian pendidikan matematika. Statistika juga digunakan untuk menentukan sampel penelitian, mengembangkan alat dan pengambilan data, menyajikan data, analisis data, atau pengujian hipotesis. Statistika juga memiliki penerapan yang luas di berbagai ilmu, contohnya seperti ilmu ekonomi, ilmu bisnis, dan ilmu industri. Perbedaan utama antara matematika dan statistika adalah matematika lebih pada berpikir deduktif, sedangkan statistika lebih pada berpikir induktif. Statistika secara etimologi memiliki kata statistik berasal dari kata status, yaitu bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan state bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka maupun yang tidak berwujud angka. Bisa disebut baik berwujud kuantitatif ataupun bisa disebut kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi dengan kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka, data kuantitatif saja. Sujana mengatakan statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisian, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan kumpulan data dan penganalisian yang dilakukan, kemudian J. Supranto memberikan pengertian statistik dalam dua arti. Yang pertama, statistik dalam arti sempit, dalam data ringkasan yang berbentuk angka kuantitatif. Yang kedua, statistik dalam arti luas adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang menyeluruh. Dan secara lebih jelas, pengertian statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisian, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang terbentuk angka-angka. Jadi, statistika merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengelola dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan. Untuk dapat mengambil suatu keputusan dalam kegiatan ilmiah, diperlukan data-data, metode penelitian, serta penganalisian harus akurat. Pemerintah telah lama mengumpulkan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan kepentingan bernegara, upamanya data mengenai penduduk, pajak, kekayaan, dan perdagangan luar negeri. Yaitu statistika juga memiliki dua cara berpikir. Yang pertama, berpikir secara deduktif. Berpikir secara deduktif adalah ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji
merupakan suatu hal yang pasti di mana jika kita mempercayai premis-premis yang dipakai sebagai landasan penalarannya, maka penalaran tersebut juga dapat kita percayai dengan kebenaran. Yang keempat adalah logika. Logika dalam filsafat adalah cabang ilmu yang mempelajari cara berpikir dan penalaran serta aturan-aturan dan asas-asas untuk mencapai pengetahuan dengan benar dan rasional. Logika juga berkaitan dengan sifat dan jenis cara berpikir serta hubungannya dengan matematika dan disiplin ilmu lainnya. Logika juga merupakan bagian penting dalam proses mencari kebenaran atau kesahihan dalam filsafat. Logika juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hal yang dipelajari dalam logika antara lain seperti apa itu penalaran yang benar, apa yang membedakan argumen yang baik dari yang buruk, bagaimana kita bisa mendeteksi kekeliruan dalam penalaran. Logika adalah jalan pikiran yang masuk akal. Definisi ini dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Logika disebut juga sebagai penalaran. Menurut Salman, penalaran adalah suatu proses penemuan kebenaran dan setiap jenis penalaran memiliki kriteria kebenarannya masing-masing. Logika adalah cara berpikir atau penalaran menuju kesimpulan yang benar. Yang pertama, membangun logika adalah Aristoteles. Aristoteles adalah pembangun logika yang pertama. Logika Aristoteles ini menurut Immanuel Kant 21 abad kemudian tidak mengalami perubahan sedikitpun, baik penambahan maupun pengurangan. Aristoteles memperkenalkan dua bentuk logika yang sekarang kita kenal dengan istilah deduksi dan induksi. Logika deduksi dikenal juga dengan nama silogisme adalah menarik kesimpulan dari pernyataan umum atas hal yang khusus. Contohnya seperti yang terkenal dari silogisme adalah semua manusia akan mati. Pernyataan umum premier mayor, isnur manusia. Sedangkan pernyataan antara premis minor dan isnur akan mati kesimpulannya adalah konklusi. Logika induksi adalah kebalikan dari deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan umum. Contoh seperti isnur adalah manusia dan ia mati. Pernyataan khusus yaitu seperti nama Muhammad, Asep, dan lain-lain adalah manusia dan semuanya mati. Dan semua manusia akan mati. Jadi kesimpulannya logika itu adalah semua manusia akan mati. Jadi, kesimpulannya adalah sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana yang berupa bahasa, matematika, statistika, dan juga logika, agar dalam kegiatan ilmiah tersebut dapat berjalan dengan baik, teratur, dan cermat. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.